Dalam pemrograman, dalam program kita sering kita jumpai error null reference. Ya. Null reference, error null reference ini adalah error yang sumber masalah yang paling sering terjadi dan diakui secara umum itu adalah error yang paling mahal. Ya. Solusi yang kita lakukan saat ini, kita melakukan cek ya, data. Jadi begitu habis ambil data, kita cek null tidak. Kalau null, bagaimana? Kalau tidak null, bagaimana? Seperti itu kan. Nah, ada satu kesalahan di sini, bukan kesalahan sebenarnya, tapi ini sangat tergantung dengan ketelitian seseorang. Kalau teliti ya dibuatkan ceknya ini, tapi kalau nggak teliti kadang nggak dicek nullnya. Nah, ada solusi yang ditawarkan oleh best practice yaitu menggunakan maybe monad. Maybe monad. Jadi maybe monad itu adalah seperti ini. Ya. Daripada kita mengembalikan sebuah objek, kita kembalikanlah sebuah objek yang di dalamnya adalah mempunyai default behavior atau sesuatu yang default yang akan dilakukan jika itu null. Seperti ini dikatakan. Daripada mengembalikan null, maka kembalikanlah null objek yang mempunyai default behavior. Nah, itu namanya maybe monad. Seperti ini. Ya. Kita akan melihat sekarang codingnya. Biasanya kita saat ngambil data ya di DAL itu kan kalau nggak ketemu get data atau list data, saat get data tidak kembalikan itu null. Nah, sekarang kita tidak kembalikan null, tapi kita kembalikan maybe datanya. Nah, contohnya seperti ini. Rect test model maybe get data. Nah, ini biasanya ada apa namanya? Query-nya. Ini langsung aja saya kembalikannya adalah maybe some order seperti ini. Atau sebagai contohnya yang ini di sini ya. Nah, jadi get data bukan langsung acclaim model, tapi maybe acclaim model. Maybe from DTO model. Jadi nggak mungkin kembaliannya itu nol langsung. Kita akan cek lagi, kita akan lihat. Ya. Penggunaannya, sampel usage-nya, saya sudah jelaskan juga, buatkan juga sampel usage-nya. Jadi pada waktu regdal, kita get data, ID-nya berapa, terus bisa kita buatkan langsung get value or throw, register not found, jika enggak ketemu. Nah, ini sama aja. Apa bedanya jika kita seperti ini? Misalnya var reg x sama dengan regdal titik get data gini ya, misalnya. Ini pakai cara lama ya. Biasanya kan kita gini. Throw. Nah, biasanya kan kita seperti ini. Masalahnya apa jika seperti ini? Masalahnya kadang kita lupa. Kita nggak ngetik ini. Cuma sampai sini dong. Terus regx-nya dipakai. Misalnya apa? TRS var TRS du sama dengan TRS du del titik get data regx gini kan. Ah ya. var TRS du sama dengan TRS du del titik get data regx seperti ini. Nggak dicek dulu ini regx-nya 0 apa enggak, langsung masukin ini. Nah, ini ada lupa. Nah, sama aja ini kalau kita lupa ngasih ini gimana? Kan sama aja. Kondisinya sama-sama lupa gitu. Nah, kalau di sini bedanya gini. Karena yang dikembalikan bukan objek realnya, tapi amplopnya, amplop pembungkusnya. Ini kalau kita lihat ini ada pembungkusnya yang dikembalikan. Jadi bukan objeknya. Jadi kita nggak bisa seperti ini. Kita nggak bisa seperti ini karena ini bukan objek registrasi. Ya. Jika ini tetap kita ketik gini, pasti
ada error pada saat compile time ya. Jadi bedakan error ya. Error ada compile time, ada runtime error. Compile time error, runtime error. Pada saat kita compile ada error. Jadi pada waktu sebelum nyampe ke user sudah diperingatkan dulu. Itu namanya compile time. Sedangkan kalau error null reference itu kan error runtime. Saat programnya sudah running. Nah, itu udah di user. Jadi bedanya itu. Ketika kita menggunakan maybe monad, kita kelupaan itu akan ketahuan pada saat compile. Tapi kalau kita tidak menggunakan maybe monad, kita lupa ini, errornya adalah error runtime. Error yang sudah nyampe ke user. Itu perbedaannya di situ. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi cara-caranya. Ini jika tidak ketemu seperti ini. Atau kembalikannya. Kadang kita ambil data hanya untuk ngecek sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, malah justru dikasih peringatan, oh data sudah ada. Atau kasusnya, data opsional. Misalnya ada input data pasien, gitu, terus data tertentu itu opsional, boleh kosong. Gitu. Nah, ini bisa pakai Rectal. Match. On sum, jika ketemu, maka kembalikan objeknya, tapi jika tidak ketemu, ya kembalikan nilai defaultnya apa, bisa string kosong atau apa, ini kebetulan saya default ya, objek default. Ya, itu match ya. Ada lagi function dari maybe monad itu adalah bind dan map. Bind ini untuk mengubah sebuah result-nya tadi itu menjadi maybe monad lagi. Ya. Supaya bisa di-chaining itu digabungkan, digandeng lagi, di rantai gitu ya, chaining ke function berikutnya. Kalau map ini adalah untuk transformasi objeknya jadi bentuk objek lain. Ya, kalau Rectal ini kan kembaliannya rec. Terus rec-nya itu diambil pasien ID-nya, dimasukkan sebagai bind ini, lalu di map sehingga yang kembali adalah pasien name. Bukan rec objek atau pasien objek, tapi pasien name. Karena udah dikonversi di sini, di mapping. Atau jika nggak ditemukan, baik nggak ditemukan di registrasi ataupun nggak ditemukan di pasiennya, akan ini. Jadi nggak perlu if yang banyak ya. Sini pokoknya salah satu dari chaining ini error, null, akan masuk ke sini. Ya, satu, pertama tadi datanya nggak mungkin null, karena kalau null pasti sudah tercek pada saat compile time. Kedua, kita juga nggak perlu if lebih yang banyak di sini ya. Satu statement gini sudah bisa menghandle beberapa if. Nah, atau bisa juga kita get pasien. Kalau tadi kan get nama ya, string. Ya. Kalau ini kembalikannya model pasien, objek pasiennya. Rectal, lalu dari rectal masuk ke pasiendal. Ya, ini contoh penggunaan maybe monadnya. Saya akan berikan penjelasan juga secara tertulis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.